Yang membuat orang masuk surga adalah lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang membuat timbangan amal berat lidah. Yang membuat orang mati husnul khatimah juga lidah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yang membuat orang selamat dari azab Allah juga lidah. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak. Dan pagi ini kita sudah dapat doa dari lidah. Protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kecil, tidak ada kesenangan yang lebih besar yang bisa menyaingi perasaan senang saat menyaksikan daun dari tumbuhan yang segera menguncup ketika disentuh. Bahkan, ketika sudah dewasa pun, saya masih senang kalau menemukan tumbuhan ini. Saya mungkin akan menyentuh daunnya jika ada kesempatan. Loh, lagi-lagi. Tumbuhan yang terkenal sensitif ini secara ilmiah dinamakan Mimosa pudica. Di Indonesia, tumbuhan ini dikenal secara luas sebagai putri malu. Kalau kamu merasa sebagai seorang yang pemalu, kamu nggak ada apa-apanya dibanding tumbuhan ini. Mereka bereaksi cepat terhadap rangsangan eksternal, seperti disentuh, perubahan panas, perubahan intensitas cahaya, hingga suara. Reaksi putri malu umumnya meliputi pelipatan daun dan pembungkukan batang. Reaksi cepat dari tumbuhan ini menjadikan mereka sebagai tumbuhan paling unik di planet ini. Putri malu ini seakan menyadarkan manusia kalau tumbuhan tidak diam saja. Mereka ternyata tidak pasif. Tapi pertanyaannya, mengapa putri malu bereaksi secepat itu? Dan bagaimana mereka melakukannya? Meskipun tumbuhan unik ini memiliki banyak nama berbeda di setiap belahan dunia, nama ilmiah mereka adalah Mimosa pudica. Mereka termasuk famili Fabaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Mereka adalah kerabat jauh dari kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Mimosa pudica dalam bahasa Latin berarti daun pemalu. Berasal dari kata mimik yang berarti daun, dan pudica yang berarti pemalu atau menyusut. Di Indonesia sendiri, banyak nama yang dimiliki oleh tumbuhan pemalu ini. Mulai dari rebah bangun, kaget-kaget, hingga kucingan. Tapi nama yang paling umum untuk tumbuhan yang biasanya tumbuh liar ini adalah putri malu. Bagaimana dari Mimosa pudica menjadi putri malu? Kata malu banyak disematkan kepada nama tumbuhan ini di beberapa negara. Tapi di Indonesia, ada cerita rakyat yang melatarinya. Tapi sesungguhnya, putri malu bukanlah satu-satunya tumbuhan yang memiliki reaksi yang cepat. Tapi putri malu memang adalah yang paling populer. Ada sekitar 400 spesies mimosa yang telah diketahui. Dan putri malu yang sering kamu lihat, mungkin bukan Mimosa pudica. Mimosa pudica sendiri memiliki banyak kemiripan dengan Mimosa pigra dan Mimosa diplotrica. Keduanya juga memiliki duri dan bunga bulat berwarna merah muda. Tumbuhan karnivora seperti Venus flytrap juga menggunakan reaksi cepat untuk menangkap mangsanya. Spesies seperti kaktus Leucophora williamsi dan Cornus canadensis menyebarkan serbuk sarinya dengan menembakkannya saat ada yang menyentuhnya. Kemudian banyak tumbuhan lain seperti cardamine dan Impatiens capensis memiliki biji yang meledak saat disentuh. Sementara Ruellia tuberosa memiliki biji yang akan meledak ketika terkena air. Respons tumbuhan tersebut merupakan gerak nastik atau nasti. Gerakan yang terjadi sebagai respons terhadap stimuli atau rangsangan. Jika rangsangan berupa sentuhan atau rangsangan fisik, maka disebut seismonasti atau thigmonasti. Jika rangsangannya suhu, maka disebut termonasti. Jika rangsangannya cahaya, maka disebut fotonasti. Sedangkan jika rangsangannya adalah siklus siang dan malam, maka disebut niktinasti. Seperti sejumlah spesies tumbuhan lainnya, putri malu juga mengalami perubahan orientasi daun yang disebut gerakan tidur atau niktinasti. Dedaunan mereka akan menutup ketika malam dan membuka kembali ketika pagi.
Tumbuhan yang aslinya dari Amerika Tengah dan Selatan ini terkenal sebagai gulma atau tumbuhan pengganggu di sebagian besar wilayah perkebunan tropis. Mereka seringkali terbawa secara tidak sengaja melalui berbagai cara. Biji mereka umumnya memiliki kait yang mudah menempel pada objek apapun. Dan inilah yang membuat putri malu dapat menyebar luas ke beberapa negara. Kait-kait pada biji mereka mampu menempel dengan mudah pada bulu binatang, pakaian manusia, akar tanaman, dan lain-lain. Air juga membantu penyebaran benih, terutama saat banjir. Ya, tumbuhan ini menghasilkan biji berbulu yang dapat berkelana dan tumbuh di seluruh benua, kecuali Antartika. Penyerbuk utama putri malu adalah angin, tapi juga lebah dan penyerbukan sendiri. Mereka mencapai kematangan reproduksi dalam waktu kurang dari setahun. Satu tumbuhan mampu menghasilkan 600 hingga 700 biji per tahun, dengan tingkat keberhasilan tumbuh hingga 90%. Benih mereka tetap hidup selama 44 tahun. Mau di dataran tinggi atau di dataran rendah, tumbuhan yang dapat menyerbuki sendiri ini benar-benar dapat membuat populasi yang padat hanya dengan satu biji. Keberadaan tumbuhan ini sangat dihindari, khususnya di seluruh daerah tropis, karena mereka dapat mengurangi kesuburan tanah pertanian dan merusak padang rumput. Di halaman rumput, batang putri malu yang berduri menghancurkan kesenangan bertelanjang kaki. Akar putri malu dapat tumbuh sangat dalam dan mengubah sifat fisiokimia tanah yang diinvasinya. Putri malu diketahui meningkatkan kandungan nitrogen dan kalium secara signifikan. Putri malu memiliki semacam pusat pupuk hayati berupa bintil-bintil pada akarnya yang disebut rhizobium. Dalam bintil-bintil akar tersebut, jutaan bahkan miliaran koloni mikroba menumpang hidup dan bersimbiosis dengan akar putri malu. Salah satu manfaat rhizobium adalah kemampuannya untuk melarutkan fosfat dan kalium, serta menghasilkan zat pemaju pertumbuhan tanaman, juga menekan perkembangan mikroba patogen. Pada intinya, rhizobium mampu menyerap nitrogen bebas dari lingkungan dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh putri malu. Proses ini disebut sebagai fiksasi nitrogen. Inilah yang membuat putri malu kuat dan tidak mudah mati. Tidak peduli di area panas terbuka atau di bawah naungan tumbuhan lain, spesies invasif ini toleran terhadap kondisi apapun, bahkan terhadap kebakaran di musim kering. Karena ya itu tadi, akar mereka yang mampu tumbuh sangat dalam, disupport oleh nutrisi dari koloni bakteri yang menumpang hidup pada akarnya. Di atas malu-malu, tapi di bawah malu-maluin. Tapi pada beberapa area yang rawan erosi, keberadaan tumbuhan putri malu yang tumbuh liar mampu mengurangi resiko erosi, karena akarnya yang merambat sangat dalam dapat mengikat tanah dengan baik. Dan karena akarnya tertanam sangat dalam, putri malu dapat tumbuh di tanah yang kering sekalipun. Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme atau cara kerja putri malu? Lepas dari sifatnya yang invasif, tanaman sensitif ini cukup populer sebagai tanaman hias yang dikoleksi dan dibudidayakan di seluruh dunia, serta dinikmati oleh banyak orang seperti saya yang penasaran karena daunnya yang sangat sensitif terhadap sentuhan. Ilmuwan seperti Robert Hooke adalah salah satu orang yang pertama yang menyelidiki gerakan Mimosa pudica. Dan pada saat itu, ia menyebutkan kalau tumbuhan ini memiliki saraf dan jaringan yang mirip dengan binatang. Tapi kita tahu kalau tumbuhan tidak memiliki sistem saraf atau otot. Menurut penelitian, ada beberapa alasan mengapa putri malu menutup daunnya. Yang paling utama adalah mencegah serangga memakan daun mereka. Ketika serangga mendarat pada daun putri malu, daunnya akan melipat secara instan, dan ini akan menakuti serangga, menyebabkan mereka terbang menjauh. Kedua adalah mencegah herbivora. Di alam liar, kebanyakan herbivora menginginkan makanan yang besar dan segar. Mereka biasanya akan melewati tumbuhan yang kecil dan layu. Saat daun putri malu dilipat, mereka akan terlihat lebih kecil dan tidak terlalu menarik bagi herbivora. Ketiga adalah mengekspos duri mereka. Ketika semua helai daun terlipat, batang tanaman menjadi terbuka dan menunjukkan beberapa duri yang tajam. Duri ini akan menghalangi binatang untuk menyentuhnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya,
Putri malu memiliki sensor yang mampu mendeteksi getaran. Putri malu akan bereaksi begitu sensornya mendeteksi sentuhan atau getaran. Proses ini disebut thigmonasty. Banyak yang menyangka kalau posisi default dari daun putri malu adalah tegak terbuka. Tapi menurut sebuah studi, posisi default dari daun putri malu sebenarnya adalah turun terlipat. Saat daun terbuka, ada air di dalam sel mereka yang memberikan gaya melalui tekanan terhadap dinding sel. Ini dikenal sebagai tekanan turgor. Saat putri malu merasakan sentuhan, mereka melepaskan sejumlah bahan kimia yang diantaranya adalah ion kalium. Bahan kimia ini menyebabkan sel-sel yang sebelumnya mendapat tekanan dari air menjadi kehilangan tekanan. Kurangnya tekanan tersebut akan membuat daun putri malu kembali ke keadaan defaultnya, yaitu turun terlipat. Mereka membuka kembali daunnya agar mampu menerima cahaya matahari untuk diubah menjadi energi melalui proses fotosintesis. Lalu ada pertukaran energi untuk menghindari predator. Dan putri malu mengambil resiko setiap kali mereka menutup daun. Studi tentang efek intensitas cahaya menunjukkan kalau putri malu membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuka kembali daunnya di bawah intensitas cahaya yang tinggi. Ini berarti mereka bersedia mengambil risiko kehilangan energi untuk menghindari predator yang muncul ketika cahaya matahari berlimpah. Respons mimosa terhadap rangsangan tidak selalu konsisten. Sama seperti respons binatang yang menjadi tumpul atau menjadi terbiasa terhadap rangsangan yang berulang, terutama terhadap rangsangan yang tidak mengancam nyawa, seperti angin atau suara yang keras. Gerakan menutupnya putri malu juga menunjukkan perilaku habituasi atau pembiasaan. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 mencatat kalau putri malu menunjukkan perilaku mempelajari rangsangan tertentu dalam kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi mereka. Penelitian perilaku pembelajaran pada tumbuhan ini masih dalam tahap awal, tetapi memiliki potensi yang menarik untuk mengajari kita tentang bagaimana kehidupan belajar pada tumbuhan dan bagaimana perilaku tersebut dapat berkembang melalui evolusi. Mungkin di masa mendatang, putri malu udah nggak malu lagi. Mungkin malah malu-maluin. Mimosa pudica alias putri malu termasuk tumbuhan herbal yang memiliki beberapa manfaat medis. Hampir setiap bagian tumbuhan ini dapat digunakan untuk manfaat kesehatan. Sebagian besar memiliki manfaat antibakteri, antivenom, antifertilitas, antikonvulsan, antidepresan, afrodisiak, dan anti-anti yang lain. Umumnya secara luas digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa negara, mulai dari mengobati pembengkakan kelenjar di India, memelihara kesehatan di Cina, hingga meredakan nyeri punggung dan menghilangkan batu ginjal di Republik Kongo. Putri malu juga telah digunakan untuk mengobati gangguan tidur di Senegal. Rebusan daunnya dipercaya dapat menenangkan dan merangsang manusia agar cepat tidur. Sementara, ekstrak dari akarnya dipercaya memiliki sifat antibakteri dan afrodisiak. Bijinya, jika dimakan, dapat berfungsi sebagai pencahar yang kuat dan menyebabkan muntah dengan cepat. Putri malu memiliki banyak kegunaan baik praktis maupun dekoratif. Beberapa orang menggunakan putri malu untuk mencegah binatang atau hama lain memasuki kebun mereka, sementara yang lain cukup menikmati nilai estetikanya. Meskipun putri malu terkenal memiliki beberapa manfaat kesehatan, seperti yang selalu saya bilang, sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Mengkonsumsi bagian dari tumbuhan putri malu dalam dosis yang terlalu banyak bisa berakibat fatal. Zat kimia tanin yang terkandung dalam putri malu bisa menjadi racun jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Kamu yang berencana hamil juga sebaiknya menghindari penggunaan putri malu, karena ada yang menggunakan putri malu justru untuk mencegah kehamilan. Dan terkhusus kamu yang perutnya lemah, sebaiknya menghindari konsumsi bagian apapun dari tumbuhan putri malu. Saat ini, sebagian besar penelitian berfokus pada khasiat obat yang sudah banyak dilaporkan, berpotensi menjadi pengembangan obat di masa depan. Tidak menutup kemungkinan, jika di kemudian hari, ada minuman ekstrak putri malu untuk mengurangi nyeri haid, atau sebaliknya, untuk melancarkan buang air besar. Dari putri malu, kita belajar tentang apa? Tentang rasa malu. Tidak ada salahnya menjadi pemalu. Memiliki rasa malu itu penting,
Malu dapat didefinisikan sebagai perasaan risih atau terhina yang muncul karena merasa telah melakukan sesuatu yang tidak terhormat, tabu, atau tidak pantas. Orang yang memiliki rasa malu biasanya berusaha menyembunyikan hal-hal yang membuat dirinya malu. Ketika malu sudah tidak dimiliki, ketika itu pula aib sirna. Ketika aib tak lagi ada, apa yang akan terjadi dengan umat manusia selanjutnya? Ketika orang tidak lagi mendapat kepuasan dari aib orang lain, bagaimana nasib akun-akun dan kanal berita yang mengandalkan aib manusia sebagai sumber rezekinya?